Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyidan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berbagai nikmatnya kepada tiap-tiap kita hingga di malam hari ini kita kembali dapat bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada pembelajaran pada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Lahab. Seperti biasa sebelum kita mempelajarinya, kita akan terlebih dahulu membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suratul Lahab adalah surat Makkiyah. Jadi sekali lagi surat Al-Lahab adalah surat Makkiyah, yaitu ia adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Lahab. Surat ini juga dinamakan dengan surat Tabbat. Surat ini juga dinamakan dengan surat Al-Masad, dikarenakan kata-kata yang tadi disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat ini. Sebab turunnya surat Al-Lahab ini ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, adalah dikarenakan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, atau dikarenakan penolakan yang dilakukan oleh Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah, ketika Nabi menyampaikan dakwah itu secara terang-terangan. Jadi fase dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Makkah itu, Nabi terlebih dahulu menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan itu berlangsung selama 3 tahun lamanya. Lalu kemudian di tahun yang keempat Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwah ini secara terang-terangan. Maka di tahun yang keempat masuklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada fase dakwah jahriyah. Maka pada saat itu ahibatul kiram, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarga terlebih dahulu, yaitu Nabi mengumpulkan keluarga Nabi yang terdiri dari Banu Hashim dan Banu Muttalib. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang risalah yang diiklankan oleh Allah kepada Nabi, menyampaikan tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di awal perkumpulan tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan penolakan dari Abu Lahab. Pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum sampai menyampaikan keseluruhan yang tidak disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Nabi pun belum berhasil di pertemuan yang pertama. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di pertemuan yang kedua, dan pada saat itu Nabi memperoleh dukungan dari paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Lalu kemudian setelah itu ahibatul kiram, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh dukungan dari kabilah Nabi sendiri, dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yang pada saat itu pimpinan dari keluarga Nabi adalah paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Maka lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan dakwah secara terang-terangan, yang mana pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan masyarakat Makkah, ya. Kalau di dalam riwayatnya Imam Bukhari, di sebuah tempat yang bernama Abbah, di sana ada sebuah dataran yang tinggi, gitu ya, di mana ahibatul kiram azzakumullah, seperti disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Batha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke Batha, dataran hamparan begitu. Fasa'idal jabal fanada. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas gunung, gitu ya. Yang lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada segenap masyarakat Makkah, ya sabahah, kata Nabi. Ya sabahah ini adalah sebuah kalimat yang mana ia memiliki makna pemberitahuan kepada segenap masyarakat untuk bersiap, gitu ya, untuk berkumpul. Ini biasanya kalau misalkan ada musuh yang menyerang, maka yang diucapkan oleh masyarakat pada saat itu adalah ucapan ya sabahah, ayo semuanya bersiap, gitu ya. Maka pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru ya sabahah, ya sabahah. Maka lalu kemudian fajtama'at ilaihi Quraisyun, kata Abdullah bin Abbas, orang-orang Quraisy pun berkumpul di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lalu kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada segenap masyarakat Quraisy, "Ara'aitum in haddatsukum anna al-'aduwwa musabbihukum." Apakah kalian memperhatikan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau aku menyampaikan kepada kalian bahwasanya musuh akan menyerang kalian di pagi hari ini, au yumasikum akuntum tusaddiquni, atau di sore hari nanti musuh akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayai apa yang aku sampaikan, kata Nabi. Maka para masyarakat Makkah, orang-orang Quraisy pada saat itu menyampaikan kepada Nabi, qalu na'am, ya, kami akan percaya. Maka hal ini terjadi bukan begitu saja. Hal ini terjadi karena memang Nabi Muhammad SAW ini terkenal dengan kejujurannya. Jadi sejauh perjalanan hidup Nabi SAW sampai masuk pada usia Nabi yang ke-44 tahun, Nabi itu ya dikenal sebagai seseorang yang soleh, seseorang yang as-sadiqul amin, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang terpercaya, yang dicintai di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka ini merupakan sesuatu yang memang sudah Allah Subhanahu Wa Taala persiapkan pada diri Nabi SAW. Kelak ketika Nabi menyampaikan risalah Allah, maka ini menjadi modal untuk menjadikan umat manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka pada saat itu Nabi SAW menyampaikan muqaddimah, menyampaikan pembukaan, apakah kalian memperhatikan kalau aku menyampaikan kepada kalian bahwa musuh
di pagi hari ini atau di sore hari nanti akan menyerang kalian. Apakah kalian akan percaya akan apa yang aku sampaikan, kata Nabi. Maka orang-orang menyampaikan, qauluna, iya, kami akan mempercayai. Nah, memang Nabi jujur dan terpercaya. Maka lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada masyarakat Makkah di kala itu, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Nabi menyampaikan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian, ya, akan siksanya Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Akan siksanya Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Maka lalu kemudian pada saat itu ahbatul kiram, Abu Lahab menyampaikan kepada Nabi SAW. Abu Lahab itu masih pamannya Nabi, menyampaikan kepada Nabi SAW, alihada jama'atana, wahai Nabi Muhammad SAW, ya, apakah untuk perkara ini engkau mengumpulkan kami? Tabbal laka, ya, celakalah dirimu wahai Nabi Muhammad SAW, katanya Abu Lahab di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Di saat mereka hening mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, tiba-tiba Abu Lahab ini berteriak menyampaikan penolakan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Alihada jama'atana tabballaka sa'iral yaumi ya Muhammad, ya, celaka kamu hari ini wahai Nabi Muhammad SAW. Maka lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang terdapat di dalam suratul Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, binasalah atau celakalah kedua tangan Abu Lahab wa tab, dan sungguh celaka atau dan sungguh binasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna baginya harta benda dan apa-apa yang ia upayakan, ya, keturunannya, ya. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Nah, maka ini adalah bantahan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan yang disampaikan oleh Allah kepada Abu Lahab dikarenakan penolakan dia terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW di awal dakwah kenabian Nabi kita Nabi Muhammad pada dakwah jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Abu Lahab ketika Allah tadi menyampaikan tabbat yada abi lahab wa tab, tabbat ketika Allah menyampaikan tabbat, lalu kemudian di akhir ayat yang pertama Allah kembali menyampaikan wa tab, ya. Maka disampaikan di dalam tafsir Ibnu Katsir, al-awwalu du'a'un 'alaihi wa tsani khabarun anhu. Jadi ketika Allah menyampaikan tabbat yada abi lahab wa tab, tabbat yang pertama ini adalah doa untuk Abu Lahab akan kebinasaannya, akan kecelakaannya, ya. Lalu kemudian yang kedua ketika Allah menyampaikan wa tab, dan sungguh binasa dan sungguh celaka, maka ini adalah khabar anhu. Ini adalah berita yang menginformasikan bahwasanya Abu Lahab ini bakal celaka. Abu Lahab ini bakal celaka. Nah, Abu Lahab ini ahibatul kiram merupakan salah satu paman Nabi SAW. Ada yang tahu siapa namanya? Siapa namanya Abu Lahab? Atau kenalnya cuma Abu Lahab aja? Abu Lahab ini namanya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib, ya. Dan kunyahnya adalah Abu Utbah. Kunyahnya adalah Abu Utbah dikarenakan dia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Utbah, gitu ya. Dia dijuluki sebagai Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini bukan kunyahnya, akan tetapi julukannya adalah dikarenakan li isyraqi wajhihi, karena dia itu wajahnya tampan. Jadi Abu Lahab ini memiliki wajah yang tampan, maka oleh karenanya dia dijuluki sebagai Abu Lahab. Jadi karena dia tampan bersinar itu wajahnya, maka dia itu dijuluki sebagai Abu Lahab. Nah, dan Abu Lahab ini ahibatul kiram, azza wa azakumullah, adalah paman Nabi yang paling banyak menyakiti Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu ya. Jadi Abu Lahab ini memang dari awal sebelum peristiwa ini ketika Nabi mengumpulkan keluarganya,
Kalau di dalam kutubus sirah disebutkan Abu Lahab ini memang sudah menyampaikan penolakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan puncaknya ya ketika Nabi mengumpulkan masyarakat Quraisy, ya, dari atas gunung mengumpulkan segenap masyarakat, lalu kemudian setelah itu Abu Lahab secara terang-terangan menyampaikan penolakannya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat Makkah. Dan tidak hanya sampai di situ yang terjadi. Jadi pada saat itu Abu Lahab itu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu besanan. Jadi kedua putranya Abu Lahab itu menikah dengan kedua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan belum sampai berkumpul pada saat itu yang namanya Abu Lahab memerintahkan untuk kedua putranya menceraikan kedua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adiyatan lin Nabi, untuk menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dan tidak hanya sampai di situ, Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad ini sudah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, maka Nabi Muhammad ini terutama di bulan-bulan haji, di tengah-tengah perkumpulannya umat manusia di kota Makkah, di pasar-pasarnya masyarakat Makkah, Nabi ini secara terang-terangan menyampaikan dakwah Islam ini, mengajak umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kalau seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Zinad, di mana ada seseorang yang bernama Rabi'ah ibnu Abbad, seseorang yang berasal dari Bani Taim, gitu ya. Dia pada saat itu belum memeluk agama Islam, maka jahiliyah, gitu ya. Fa aslam, yang di kemudian hari dia memeluk agama Islam. Jadi Rabi'ah ibnu Abbad itu menyampaikan ra'aitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil jahiliyah fi suqil majaz. Aku dulu melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masa jahiliyah. Pada saat itu beliau berada di pasar Dzul Majaz, nama pasar di kota Makkah. Wa huwa yaqul, dan pada saat itu Nabi menyampaikan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kokoh getol di dalam menyampaikan dakwah Islam. Pada saat itu Nabi datang ke pasar-pasar, lalu kemudian mengajak umat manusia, wahai sekalian manusia, kata Nabi SAW, qulu la ilaha illallah. Ayo, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan selamat. Ya. Dan pada saat itu ahibatil jawab azakumullah, umat manusia berkumpul di sekitar Nabi SAW. Lalu katanya Rabi'ah ibnu Abbad, wa wara'ahu rajulun wadhi'ul wajhi ahwaluhu qadirataini yaqul, dan pada saat itu ada orang yang berparas tampan, akan tetapi dia ada cacat pada bagian matanya, yang mana pada saat itu paman Nabi yang bernama Abu Lahab, innahu sabiqun kadhib, dia telah keluar dari agama Quraisy dan dia adalah seorang pendusta, katanya Abu Lahab menyampaikan di tengah-tengah umat manusia. Yang lalu kemudian Abu Lahab ini terus mengikuti Nabi Muhammad SAW kemana Nabi Muhammad itu pergi. Jadi di setiap kali Nabi Muhammad mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam, maka Abu Lahab ini berada di belakang Nabi menghalangi umat manusia untuk umat manusia memeluk agama Islam. Ini yang terjadi. Maka yang namanya Rabi'ah ibnu Abbad tadi bertanya kepada umat manusia, Fasa'altu anhum, aku bertanya kepada umat manusia, ini siapa yang selalu berada di belakang orang ini yang mengajak kepada agama Islam, yang selalu mendustakan ajakan Nabi Muhammad SAW. Maka disampaikan oleh umat manusia, hada ammu Abu Lahab, itu pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Dan ini menjadi salah satu penghalang yang luar biasa ketika Nabi di tahun ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai tahun ke-11 kenabian itu, Nabi Muhammad SAW ketika mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam, kabilah-kabilah besar diajak oleh Nabi untuk menjadi pelindung agama ini, penolong agama ini, maka mereka itu menolak. Yang mana di antara pertimbangan mereka, bagaimana kami mau menerima dakwah yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW, sementara keluarganya sendiri menolak. Sementara keluarganya sendiri menolak. Nah, ini yang terjadi pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, maka oleh karenanya ketika Nabi awal mula menyampaikan dakwah jahriyah di hadapan masyarakat Makkah dan ditolak oleh Abu Lahab, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada Abu Lahab dengan firman-firman yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad,
yang dibaca oleh segenap umat manusia sampai akhir zaman nanti. Jadi dihinakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Abu Lahab ini. Maka pada saat itu ahibatul kiram, azani wa azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh celaka. Nah, ini adalah doa dan berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan akan kebinasaan, kecelakaan Abu Lahab, ya, di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Karena Abu Lahab ini ahibatul kiram, azan wa azakumullah, meninggalnya pun mengenaskan. Abu Lahab ini meninggal pada tahun kedua Hijriah setelah terjadinya peperangan Badar. Pada saat itu Abu Lahab tidak turut serta pada peperangan Badar. Ketika segenap masyarakat Quraisy, para pemuka-pemukanya hadir pada peristiwa peperangan Badar, pada saat itu Abu Lahab tidak ikut. Jadi mewakilkan posisinya Abu Lahab kepada orang lain yang memiliki hutang kepada Abu Lahab, ya, untuk dianggap lunas oleh Abu Lahab dengan dia menjadi wakilnya Abu Lahab untuk mengikuti peperangan Badar. Nah, maka setelah terjadinya peperangan Badar dan kekalahan dirasakan oleh orang-orang musyrikin Makkah, Abu Lahab pada saat itu yang mendengarkan berita, gitu ya, sempat marah pada saat itu, lalu kemudian memukul salah seorang hamba sahayanya Abbas Abdul Muttalib, yang lalu kemudian setelah itu Ummul Fadl, kalau tidak salah ucap, pada saat itu memukulkan suatu barang kepada kepalanya Abu Lahab, yang lalu kemudian itu menjadikan luka bagi Abu Lahab, yang lalu tidak lama setelah itu Abu Lahab meninggal dunia, gitu ya. Abu Lahab meninggal dalam keadaan terkena penyakit pada saat itu, dan tidak ada satupun dari keluarganya yang berani untuk mendekat, gitu ya. Sampai ketika sudah beberapa hari, mayatnya Abu Lahab ini pada akhirnya anak-anaknya, gitu ya, yang menguburkan jasadnya Abu Lahab yang meninggal. Nah, maka ahibatul kiram, azakumullah, lalu kemudian Allah menyampaikan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya, tidaklah berfaedah kepadanya, tidaklah berguna baginya harta bendanya, ya, dan apa yang dia usahakan. Kalau disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, yakni waladuhu, ya, wa ma kasab, jadi tidak berguna baginya harta di dalam kehidupan akhirat nanti ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang banyak yang ia kumpulkan itu tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wa ma kasab, dan anak-anak keturunannya juga tidak berguna. Ya, dia tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada Abu Lahab dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ahibatul kiram, ma'azzani wa azzakumullah, kalau seperti disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, gitu ya, ini juga disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, gitu ya. Pada saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umat manusia untuk beriman, Abu Lahab itu menyampaikan, "In kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamati min al-'adzabil adim bi mali wa waladi." Jadi disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah mengajak umat manusia untuk beriman, pada saat itu Abu Lahab menyampaikan, jika yang disampaikan oleh keponakanku ini adalah benar, maka aku akan menebus diriku di hari kiamat nanti dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan anak-anakku. Gitu ya, aku akan menebus siksaan yang seharusnya ditimpakan kepadaku, gitu ya, dengan hartaku, dengan anak-anak. Maka oleh karenanya ayat kiram Allah menyampaikan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada berguna, tidak berfaedah, tidak berguna harta dan anak-anak keturunannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sayasla naran dzata lahab, ya, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Aidza talahabin wa syararin wa ihraqin syadid. Nah, ini ahibatul kiram, azani wa azakumullah, sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayasla, maka kelak, ya, ia akan dibakar di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala yang membakar, ya, yang bergejolak. Nah, maka ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibatul kiram disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Abu Lahab ini masih hidup.
kan Abu Lahab ini baru meninggal di tahun 2 Hijriah, dan pada saat itu masih di tahun keempat kenabian, gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lalu kemudian setelah itu masuk 1, 2 12 tahun setelah itu baru yang namanya Abu Lahab itu meninggal. Akan tetapi ketetapannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Stempelnya sudah dikeluarkan, ini penduduk neraka. Orangnya belum meninggal, masih 12 tahun lagi dia akan meninggal dari peristiwa ini. Akan tetapi Allah sudah menyampaikan, saya selana wamzatalah, ya. Kelak dia akan masuk, ya, ke dalam api yang bergejolak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda habib wasyarab yang buruk, yang membahayakan, wa ihraqin syadid, ya, yang membakar api neraka tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini akibatnya Allah azza wa jalla menunjukkan akan kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan firman Allah ini adalah sesuatu yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, boleh saja benar, boleh saja salah. Akan tetapi ketika Allah sudah menyampaikan saya selana nawan datah, maka ini sudah pasti akan terjadi pada Abu Lahab. Dia pasti akan meninggal dalam keadaan musyrik. Tidak mungkin dia beriman, gitu ya? Karena ada banyak umat manusia pada saat itu yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Umar ini tidak kalah dahsyatnya di dalam memerangi Islam dan kaum muslimin di masa itu, gitu ya. Pada saat itu Umar bin Khattab itu yang gemar memukuli hamba sahaya dari kalangan kaum muslimin, gitu ya. Umar itu kalau sudah memukuli hamba sahaya yang memeluk agama Islam, dia tidak berhenti kecuali karena lelah, gitu ya. Dia berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Akan tetapi ketika Allah menghendaki hidayah bagi Umar bin Khattab, maka dia memeluk agama Islam. Bahkan dia dikuburkan di samping Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Demikian halnya seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah orang yang getol memerangi Nabi Muhammad SAW. Dia yang memimpin peperangan besar melawan Nabi SAW. Dari perang Uhudnya, dari perang Khandaqnya, peperangan besar dia pimpin untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi pada akhirnya dia beriman. Dan masih banyak lagi. Ada Khalid bin Walid, ya, yang memporak-porandakan pasukan kaum muslimin pada peperangan Uhud. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi mereka, maka tidak ada yang bisa menghalangi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Taif yang mengusir Nabi Muhammad SAW dari Taif seraya mereka melempari batu sampai kaki Nabi SAW berdarah pada saat itu. Akan tetapi ketika Allah menghendaki hidayah bagi masyarakat Taif, beriman mereka. Walaupun keimanannya akhir di penghujung tahun 8 Hijriah baru yang namanya masyarakat Taif itu beriman. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Nah, berbeda dengan orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk neraka. Artinya, sebagai penduduk neraka ditetapkan oleh Allah, seperti yang terjadi pada Abu Lahab, saya selana radatalah. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ayatul kiram ketetapannya sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tiap-tiap kita ini kan sudah memiliki ketetapan apakah akan menjadi penduduk surga atau akan menjadi penduduk neraka. Hanya ketetapan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang berpesan kepada umatnya untuk hendaknya kita mengisi hari-hari kita dengan amalan soleh. Karena kalau kita penduduk surga, niscaya Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surganya. Kalau kita penduduk neraka, maka niscaya Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju nerakanya. Nah, maka hebatul jawab, memang yang namanya ketetapan Allah itu ditutup bagi segenap umat Nabi Muhammad, bagi segenap hamba-hambanya. Namun di antara hamba-hamba Allah ada yang ketetapannya itu dibuka, gitu ya. Yang penduduk surga dibuka ketetapannya, seperti al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Nah, maka orang-orang yang berjumlah 10 orang dijamin masuk surga. Bilal bin Rabah, Uqasyah bin Mihsan. Ini ketetapannya dibuka terlebih dahulu. Jadi Nabi SAW yang menyampaikannya secara langsung. Nah, termasuk yang penduduk neraka. Di antara umat manusia ini ada yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai penduduk neraka. Wa min ahlin nar, kata Nabi SAW. Orang ini penduduk neraka.
Orang ini penduduk neraka, orangnya masih hidup tapi sudah disampaikan oleh Nabi SAW akan tempatnya di hari kiamat nanti. Maka di antara yang dibukakan ketetapannya oleh Allah adalah Abu Lahab. Saya selam naran dzata, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lalu kemudian setelah itu ahibatul kiram azza wa jalla, Allah menyampaikan wa ma'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, gitu ya, dan istrinya seorang wanita yang membawa kayu bakar. Dan istrinya seorang wanita yang membawa kayu bakar. Maka ahibatul kiram azza wa jalla, makna seorang istri yang membawa kayu bakar di sini, kalau seperti disampaikan oleh para mufassirun, wal arabu taqulu liman yas'a fil fitnah wa yufsidu bainan nas huwa yahmilul hatab bainahum. Yang pertama adalah, jadi istrinya Abu Lahab ini adalah orang yang suka menebarkan fitnah di tengah-tengah umat manusia. Maka diistilahkan oleh Allah sebagai hammalatul hatab, karena orang-orang Arab itu ketika hendak mengistilahkan orang yang suka menebar fitnah sebagai seseorang yang membawa kayu bakar. Ada sebagai orang yang membawa kayu bakar. Lalu kemudian makna yang kedua, waqila annaha kanat tahmilu hazma syauqi wal hasad was sa'dan wa tanzuruha bil laili fi tariqi Rasulillah. Alasan yang kedua, ketika Allah menyampaikan hammalatul hatab di sini adalah karena memang yang namanya istrinya Abu Lahab ini adalah seorang istri yang membantu suaminya di dalam menyakiti Rasulullah. Jadi kalau sudah di malam hari, yang namanya istrinya Abu Lahab ini membawa duri-duri yang ia taburkan di jalan-jalan yang dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilakukan oleh istrinya Abu Lahab. Jadi kompak suami istri ini di dalam memerangi dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istrinya Abu Lahab adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil. Namanya adalah Arwa bintu Harb. Namanya adalah Arwa bintu Harb ibnu Umayyah. Jadi dia adalah putri tokohnya masyarakat Makkah. Dia adalah saudari perempuannya Abu Sufyan. Dia adalah saudari perempuannya Abu Sufyan. Nah, maka kalau Abu Sufyannya pada akhirnya memeluk agama Islam, ya Masya Allah, kalau Abu Sufyannya pada akhirnya memeluk agama Islam. Tapi Ummu Jamil atau Arwa bintu Harb ini dia tidak, dia berbeda dengan Abu Sufyan. Dia adalah seorang wanita yang senantiasa memerangi Nabi Muhammad SAW. Wa kanat aunan li zawjiha ala kufri wa juhudihi wa inadihi. Jadi yang namanya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini membantu Abu Lahab di dalam pengukuran, di dalam pengingkaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, gitu ya. Nah, maka oleh karenanya Allah pun akan mengumpulkan istrinya Abu Lahab dengan Abu Lahab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Ya. Karena di dalam catatan kaki disebutkan membawa kayu bakar dalam bahasa Arab adalah kiasan bagi penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut membawa kayu bakar karena dia selalu menyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi SAW dan kaum muslimin. Maka ini hebat kiram disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Lalu kemudian yang terakhir Allah menyampaikan fi jidha hablum min masad, yang di lehernya terdapat tali dari sabun. Nah, di lehernya terdapat tali dari sabun. Nah, ini hebat kiram azani wa azzallah qila annaha min masadin nar. Ya, di antara makna yang disampaikan oleh para mufassirun, jadi tali sabun ini adalah tali di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi tali yang terbuat dari api neraka Allah yang menjadi siksanya di dalam kehidupan akhirat nanti. Kalau masak itu sendiri ibadah jawab, dia adalah tali, gitu ya. Tali yang bisa dibuat dari kulit hewan unta, bisa juga dari talinya pelananya unta. Nah, ini yang digunakan oleh istrinya Abu Lahab itu, gitu ya, yang dikenakan pada leher. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah maka ini adalah surat Al-Lahab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal dakwah jahriyah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, celaka kedua tangan Abu Lahab, sungguh celaka. Tidak berarti baginya harta dan anak-anak yang ia upayakan.
anak keturunannya tidak akan bermanfaat baginya dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sayasla naran dzata lahab, ia akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala yang bergejolak. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya seorang wanita yang membawa kayu bakar atau yang menebarkan fitnah di antara umat manusia, akan memburukkan Nabi Muhammad SAW, yang mana pada lehernya terdapat tali yang terbuat dari tali sabun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa pembelajaran yang dapat kita petik di dalam tafsir surat Al-Lahab? Beberapa pembelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama adalah kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini adalah pembelajaran pertama yang dapat kita petik. Kewajiban untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dari mana kita bisa memetik ini? Ahibatul kiram, adalah dari dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi tadi di awal kenabian, di awal dakwah jahriyah, beliau mengajak umat manusia untuk beriman. Nah, maka di sini ada pembelajaran tentang kewajiban untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu kemudian pembelajaran kedua yang dapat kita petik ahibatul kiram adalah bahaya menghalangi umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bahaya menghalangi umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab, gitu ya. Dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi ini merupakan perbuatan yang hendaknya dihindari oleh umat manusia. Lalu kemudian pembelajaran ketiga yang dapat kita petik di dalam tafsir surat Al-Lahab, harta dan anak keturunan tidaklah bermakna di hadapan siksa Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi orang itu kalau tidak beriman kepada Allah, hartanya lalu kemudian anak keturunannya ini tidak akan bisa memberikan kemanfaatan baginya, tidak akan bisa memberikan kemanfaatan. Lalu kemudian yang keempat, kekerabatan tidak dapat memberi syafaat bagi seseorang ketika ia mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Lahab ini kan masih keluarga sama Nabi SAW, betul ya? Jadi Abu Lahab ini masih keluarga sama Nabi SAW, nasabnya dekat, ya? Masih paman Nabi Muhammad SAW yang namanya Abu Lahab ini. Akan tetapi apakah bermakna bagi Abu Lahab posisi dia sebagai keluarga Nabi SAW? Jawabannya tidak, ya? Karena ia meninggal dalam keadaan musyrik, ia meninggal dalam keadaan kufur, nah maka kekerabatan dia dengan Nabi Muhammad SAW tidaklah memberikan kemanfaatan sedikit pun kepada Nabi SAW. Yang dikecualikan dari hal ini akibat jamaah adalah paman Nabi yang bernama Abu Talib. Kalau Abu Talib itu memang memiliki kekhususan, walaupun dia meninggal dalam keadaan musyrik, kan tapi Abu Talib itu memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW untuk diringankan siksanya, bukan untuk dikeluarkan dari api neraka, akan tetapi diringankan siksanya. Jadi orang yang memperoleh siksa paling ringan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, di mana siksanya adalah Nabi SAW dibuatkan sandal dari api neraka yang kalau sudah dikenakan itu otaknya itu menggelegar. Itu siksaan yang paling ringan, hanya disiksa pada bagian kaki saja. Namun kalau sandal yang terbuat dari api neraka itu sudah dipakai oleh Abu Talib, maka yang terjadi adalah otaknya akan menggelegar. Itu kekhususan Abu Talib, dan itu juga kekhususan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi Ibrahim pernah meminta syafaat untuk ayahnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya. Nah, namun Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk dapat memberikan syafaat bagi paman Nabi yang bernama Abu Talib. Tapi Abu Lahab tidak. Karena kalau Abu Talib ini kan di dalam hidupnya dia gunakan untuk mengasuh Nabi, membela Nabi SAW. Bayangkan Nabi dari usia 8 tahun sudah diasuh oleh Abu Talib. Nabi dinikahkan oleh Abu Talib. Dan di masa kenabian Nabi Muhammad yang membela Nabi Muhammad adalah Abu Talib. Sampai ketika Nabi berusia 50 tahun pada saat itu meninggal yang namanya Abu Talib, dan pada saat itu meninggal dalam keadaan musyrik. Maka oleh karenanya Nabi pada saat itu berdoa kepada Allah, la astaghfirullah ala kama lam tunha.
aku sungguh benar-benar akan memohonkan ampunan untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Namun pada saat itu Nabi SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun Nabi masih tetap diberikan keistimewaan untuk dapat memberikan syafaat bagi paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Nah, maka ibadah kiram azan-azanullah, tapi tidak dengan yang lain. Seperti hanya Abu Lahab, dia tidak mendapatkan syafaat apapun walaupun dia merupakan kerabat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian pembelajaran kelima yang dapat kita petik ibadah kiram adalah menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang tadi kita sampaikan, ini peristiwanya 12 tahun sebelum Abu Lahab itu meninggal. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyampaikan tentang apa yang terjadi. Sayasla naran datara. Dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya bergejolak, yang apinya menyala-nyala. Padahal orangnya masih hidup, orangnya masih belum meninggal dunia, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyampaikan berita tentang Abu Lahab dan persis akan terjadi seperti yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ataupun di dalam kehidupan akhirat. Lalu kemudian yang keenam, ini menunjukkan akan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan akan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin yang namanya Abu Lahab itu Allah beriman kepada Allah, ya, maka menunjukkan akan ilmunya Allah, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian selanjutnya ibadah kiram yang ketujuh, pembelajaran yang dapat kita petik. Lalu kemudian ibadah kiram yang ketujuh adalah tentang larangan tolong-menolong di dalam keburukan. Ya, wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam keburukan dan permusuhan. Ini sesuatu yang dilarang. Ketika yang namanya istrinya Abu Lahab membantu suaminya di dalam perkara kekufuran, di dalam mengganggu, menyakiti Nabi Muhammad SAW, maka di sini terdapat larangan. Di antara riwayat yang menunjukkan akan gangguan yang dilakukan oleh Ummu Jamil kepada Nabi SAW disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim, ya, di mana pada saat itu ahibbatul kiram yang namanya Asma bintu Abi Bakar pernah menyampaikan ketika Allah menurunkan firman-Nya tabbat yada Abi Lahab wa tab, maka yang namanya Ummu Jamil bintu Harb, ya, pada saat itu marah kepada Nabi Muhammad sambil membawa batu seumuran genggaman tangan sambil mencela Nabi Muhammad SAW seraya menyampaikan mudam aman abaina wa dinahu alaina wa amrahu asaina. Artinya dia menolak akan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW dan dia menamakan Nabi sebagai mudammam, orang yang tercela. Namanya Nabi kan Muhammad, gitu ya, yang terpuji. Maka dirubah sama Ummu Jamil ini menjadi mudammam, orang yang tercela. Maka lalu kemudian setelah itu Nabi pada saat itu sedang berada di masjid bersama Abu Bakar As-Siddiq. Hingga ketika Abu Bakar itu melihat Ummu Jamil, Abu Bakar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad balagtu an akhafu 'alaika at-tarab. Ini Ummu Jamil hendak datang menghampirimu, aku mengkhawatirkan keselamatanmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan, innaha la tarah. Dia tidak akan melihatku wahai Abu Bakar As-Siddiq, kata Nabi kepada Abu Bakar. Yang lalu kemudian setelah itu hibatil kiram, Rasulullah SAW membaca Al-Quran, wa qara'a Al-Quran dan i'tasama bihi, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lalu kemudian Ummu Jamil pun datang menemui Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian menanyakan, wahai Abu Bakar, inni ukhbirtu anna sahibaka hajat. Aku mendengar bahwasanya sahabatmu itu, temanmu itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, dia telah menghinamu, ya. Karena di dalam surat Al-Lahab itu kan terdapat wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Nah, ini dianggap sebagai celaan Nabi Muhammad kepada Ummu Jamil. Maka lalu kemudian Abu Bakar menyampaikan, la wa rabbil Ka'bah, gitu ya, la wa rabbi hadzal baiti ma hajat, gitu ya. Tidak, demi Allah, Nabi Muhammad SAW tidak menghinamu, katanya Abu Bakar. Yang lalu kemudian Ummu Jamil menyampaikan seraya ia pergi, pada alimat Quraisyun anni ibnatu sayyidiha. Orang-orang Quraisy tahu kalau aku itu adalah putri daripada pimpinan mereka. Maka dan kemudian setelah itu Aisyah kiram Allah dia pun pergi meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Dan pada saat itu Aisyah kiram dia tidak melihat Rasulullah SAW yang sedang berada di sampingnya Abu Bakar.
dikarenakan Allah pada saat itu membutakan yang namanya Ummu Jamil dari melihat Nabi SAW. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, Ummu Jamil itu adalah seorang wanita yang biasa meletakkan duri di jalan-jalan yang dilewati oleh Rasulullah SAW. Maka di sini pembelajaran yang dapat kita petik adalah tentang larangan tolong menolong dalam perkara keburukan. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, pembelajaran yang dapat kita petik juga adalah pentingnya pasangan yang baik di dalam hidup. Pentingnya pasangan yang baik di dalam hidup, ya. Nah, karena kalau misalkan pasangan kita adalah pasangan yang buruk, Allah dikhawatirkan hal itu dapat membawa kita kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Khawatirkan itu dapat membawa kita kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi suami, gitu ya, bagi istri untuk hendaknya saling tolong-menolong di dalam perkara kebaikan, tidak saling tolong-menolong di dalam perkara keburukan. Kalau seperti yang terjadi di sini, hebatul kiram, Abu Lahab dengan Ummu Jamil, dua-duanya sama-sama sayyi, sama-sama buruk, sama-sama melakukan kejahatan terhadap dakwah ini, terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun memperoleh ganjaran di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan Khadijah. Khadijah ketika ia menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW, maka Khadijah benar-benar memainkan perannya sebagai seorang istri yang membantu Nabi Muhammad SAW di dalam perjuangan dakwahnya. Maka tidak heran ketika yang namanya Khadijah radhiyallahu taala anha sampai menerima salam dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikat Jibril, menyampaikan tentang nikmat istana, nikmat tempat tinggal yang diberikan oleh Allah kepada Khadijah di dalam kehidupan surga nanti. Lalu kemudian Nabi menyampaikan bahwasanya Khadijah merupakan wanita yang terbaik dari segala wanita yang ada di dunia ini. Kamu la min rijali kathir wa makamu la min nisa'i illa arba'ah, kata Nabi. Kalau laki-laki yang mencapai derajat kesempurnaan itu banyak, tapi kalau perempuan itu hanya ada 4, yang mana salah satu di antaranya adalah Khadijah bintu Khuwailid, Nah, makanya hebatul kiram, azza wa jalla, adalah pembelajaran yang dapat kita petik dalam tafsir surat Al-Lahab. Semoga kita dapat memetik banyak pembelajaran di dalamnya dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita. Insyaallah kita cukupkan dulu pertemuan kita di sore hari yang berbahagia. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Bisa ada 2 menit.